Saja ada niat baik dari pemerintah untuk merespon suara kami. Ini sudah kami sampaikan secara bertahun-tahun. Seluruh anggota DPR RI, Ono Surono, Dedi Wahidi, dan kemudian Daniel Mutakin, termasuk Pak Saifuddin pun saling masuk keluar masuk ke eretan-eretan. Dan banyak anggota DPR RI yang lainnya berbicara tentang banjir, satu pun belum ada yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar tulus membantu rakyat. Satu lagi, Pak, jangan bicara ini adalah bencana, karena bencana sesungguhnya adalah ketika pejabat melupakan janji-janjinya. Pak, terkait yang kemarin viral Pak, Pak Wagub sama Pak Sekda Pak, yang di rapat paripurna Pak. Kan sudah banyak ya Tanggapannya dari Dewan sendiri Pak. Kan sudah direspon oleh Pak KDM, sudah direspon oleh Pak Sekda. Ya dari DPRD sih ya kita berharap eksekutif benar-benar solid, kompak di bawah komando Pak Gubernur. Pak Gubernur saya yakin tidak bisa juga menyelesaikan semua persoalannya sendiri. Maka harus ada pendelegasian, harus ada penugasan. Maka kita berharap misalnya ke depan Gubernur selain menugaskan Pak Sekda, menugaskan juga Pak Irwan, juga yang penugasan seluruh kepala OPD ya, untuk menyelesaikan persoalan rakyat di Jawa Barat. Ya mudah-mudahan dengan peristiwa yang kemarin ya, bisa Gubernur dan seluruh jajarannya agar lebih siap lagi untuk bisa bekerja maksimal. Apakah mempengaruhi kinerja Pemprov Jabar Pak dengan candaan tersebut? Enggak lah, kan Pak Gubernur tukang bercanda, herei, ya kan? Jadi nggak akan mempengaruhi lah menurut saya, karena semuanya saya yakin semata-mata ya kerja untuk rakyat Jawa Barat, termasuk anggota DPRD kan gitu. Mungkin melihatnya sini kan yang dibawa oleh gubernur kan selalu sekdanya bukan wakilnya, itu mungkin pandangan dari DPRD seperti apa nih Pak? Ya itu kan hak prerogatifnya gubernur, kita tidak mau masuk ke wilayah itu. Karena Pak Gubernur kan yang berhak menugaskan siapa. Oke. 372 miliar untuk studi banding ke Bali. Itu studi banding atau wisata berkedok resmi. Dengan alasan memperkuat peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sejumlah anggota DPRD Jabar melaksanakan kunjungan kerja ke Bali. Total anggaran belanja DPRD Jabar untuk tahun 2025 tercatat sebesar 372 miliar rupiah. Sebuah angka fantastis. Di tengah kondisi keuangan daerah yang perlu efisiensi, bagaimana bisa ratusan miliar dialokasikan untuk belanja legislatif, sementara banyak warga Jabar masih kesulitan air bersih, pendidikan bermutu, dan infrastruktur dasar. Tak hanya dinilai boros, langkah DPRD ini juga menyisakan kecurigaan akan potensi penyalahgunaan anggaran, alias korupsi terselubung. Kegiatan seperti ini sering jadi pintu masuk praktik markup, laporan fiktif, atau sekadar formalitas tanpa output jelas. Apakah ada hasil evaluasi? Apakah masyarakat tahu manfaat studi banding itu? Apa hasil konkret dari studi banding ke Bali? Apakah perda yang dihasilkan akan menjawab kebutuhan rakyat? Atau hanya sekadar mempertebal laporan kerja tahunan? Di tengah isu kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah Jawa Barat, kunjungan semacam ini bukan hanya tidak sensitif, tapi juga menunjukkan betapa jauhnya para wakil rakyat dari realitas rakyat. Rakyat berhak tahu kemana uang mereka digunakan. Di era keterbukaan informasi, pemborosan anggaran bukan hanya salah urus, tapi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Mang Ono Surono ngumumkeun yen aya wacana Jawa Barat rek dipecah jadi 5 provinsi dimekarkeun. Lain loba nu ngebet pisannya eta hayang jadi gubernur. Sabab mun Jawa Barat hiji mah meureun hese, kamari areleh wae. Ayeuna dek mekarkeun meureun jadi 5 provinsi meh bisa jadi gubernur di provinsina masing-masing. Aduh. Ieu mah nu hayang nanyakeun teh cenah eta teh usulan tokohnya, aktivis, terus cik tokohna nu mana nya, aktivis nu mana gitu. Dawani polling urang mah ka masyarakat Jawa Barat bener teu
harayang dimekarkeun Jawa Barat da urang mah wani tumpangan rata-rata bakal teu satuju. Anu ieu DPRD nah ngawakilan saha gitu, ngawakilan masyarakat atau ngawakilan ukur sekadar tokoh, ngawakilan aktivis. Cik tanya tuh masyarakatna, bener tuh masyarakat teh hayang mekar, hayang misah di Jawa Barat. Tapi kaki tuh na eta harayang jadi gubernur, aduh. DPRD deui, aduh, PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi tentang Kang Ono Surono. Kayaknya Kang Ono Surono tidak pernah bosan untuk berusaha memberikan rapot merah kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini gerakan Kang Ono Surono adalah dengan rajin menyambangi dan mendatangi pondok-pondok pesantren untuk ngaji kitab kuning, walau alam, untuk memberikan bantuan pada kiai, walau alam. Tapi yang pasti hadirnya Kang Ono ke pondok-pondok pesantren telah menyebabkan adanya statement-statement dari oknum kiai yang kembali mempersoalkan dana hibah, dan mereka memberikan cap kepada Gubernur Jawa Barat sebagai gubernur yang tidak berpihak kepada pondok pesantren. Kang Ono berhasil untuk menggosok para tokoh yang katanya para kiai di pondok-pondok pesantren untuk menggonggong, melawan, dan memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sementara ini ya menangguhkan dana hibah yang selama ini diterima. Saya jadi curiga, jangan-jangan hadirnya Kang Ono Surono ke pondok pesantren bukan untuk mengaji kitab kuning atau mengaji sapinah atau mengaji dalam rangka mensucikan diri atau membuat hati menjadi lembut, tetapi jangan-jangan adanya usaha untuk menggosok, untuk memanas-manasi para kiai, sehingga seperti yang terjadi, ada yang katanya kiai menggonggong karena terkait dengan ditahannya dana hibah tahun ini. Saya berharap sebagai warga Jawa Barat, dan saya mengajak warga Jawa Barat, mari kita dukung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan anggaran negara. Jangan sampai anggaran negara ini lari ke kegiatan-kegiatan atau lari ke orang-orang yang tidak tepat. Jangan-jangan anggaran negara selama ini hanya menjadi bancakan orang-orang yang aktif di dunia politik, atau jangan-jangan ya dana hibah yang kemarin tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh lembaga-lembaga yang dia sendiri memiliki jabatan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, yang dalam hal ini bekerja sama dengan anggota-anggota legislatif yang sama-sama menikmati dana hibah. Saya setuju mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang ingin menertibkan dana hibah, sehingga dana hibah yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, sehingga betul-betul berkeadilan sosial dan dinikmati oleh seluruh warga Jawa Barat. Terima kasih. Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat dengan kebijakannya tetap istiqomah berpihak kepada rakyat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah warga Indramayu yang mendemo Pak Ono Surono menagih janji. Warga Indramayu telah menunggu janji yang tak kunjung ditepati. Setiap datang banjir, rumah mereka tenggelam, tapi suara mereka seakan diabaikan, seakan nggak dilihat.
Pak Ono Surono itu bukan sekedar soal politik, ini soal kemanusiaan. Sampai kapan janji-janji tinggal ucap kosong? Mungkin itu bentuk kekesalannya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.